Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saudara Proporsional dari dengan NIM 103.2 bersama rekan saya. Saya Arifin Imado dengan NIM 103 2019 Saya Rabu Sudarpa dengan NIM 11032021197. Dan saya Bung Haji Saputra dengan NIM 1103202114. Ya, selaku untuk penilaian terbuka mata kuliah jaringan dan data, kami akan menjelaskan beberapa materi yang berhubungan dengan untuk kuliah ini. Jadi untuk ini itu ada IP versi 6. Jadi IP versi 6 itu adalah sebuah jenis pengalaman jaringan yang digunakan dalam protokol jaringan atau TCP/IP yang menggunakan protokol internet versi 6 ini. Jadi IPv6 itu dikembangkan oleh Internet Engineering Task Force atau IETF. Jadi tujuan diciptakannya itu tuh adalah karena keterbatasan ruang alamat IPv4 yang hanya terdiri dari 32 bit. Jadi itu panjang total IPv6 itu adalah 128 bit. Dasar teoritis itu dapat mengamati hingga 2 pangkat 128 sama dengan 3,4 dikali 10 pangkat 38 host komputer di seluruh dunia. Ya, total alamat yang sangat besar ini bertujuan untuk memindahkan ruang alamat yang tidak akan habis dan membentuk infrastruktur routing yang disusun secara hierarkis sehingga mengurangi kompleksitas routing pada tabel routing. Nah, ada yang tahu nggak nih kelebihan kekurangan IPv6 ini apa aja? Saya tahu mas, kelebihan IPv6 tuh ruang alamat yang lebih besar yaitu 128 bit. Pengalamatan bersifat multicast, itu pengiriman pesan ke beberapa alamat dalam satu grup. Terus stateless address auto configuration, biasanya disebut SLAAC. IPv6 dapat membuat alamat sendiri, nggak perlu bantuan dari DHCP v6. Terus keamanan lebih baik dengan adanya default security IPsec. Pengiriman paket yang lebih sederhana dan efisien. Terus ada dukungan mobilitas dengan adanya mobile IPv6. Itu sih mas. Oke. Dan untuk kekurangannya itu, lo yang tahu nggak? Nah, kalau kekurangannya itu kalau salah ada dua sih mas. Yang pertama yaitu operasi IPv6 membutuhkan perubahan perangkat keras atau lunak yang baru yang mendukungnya. Kemudian masih harus tetap mengoperasikan jaringan IPv4 sebab masih banyak layanan IPv6 yang berjalan di atas IPv4. Nah, dua itu aja mas kekurangannya. Nah, karena IPv6 tujuan utama itu untuk melebihi terbatasnya dari IPv4 ini, yaitu mungkin ada yang bertanya kayak bisa nggak sih dikonversi ke pergantian IPv4 ke IPv6? Jadi itu secara langsung itu adalah satu hal yang tidak mungkin ya dilakukan secara serentak di seluruh dunia. Tapi secara bertahap itu mungkin masih bisa ya secara proses transisinya. Jadi proses transisi itu dilakukan tetap menggunakan backbone IPv4 yang ada atau memang ada keinginan membangun sendiri atau memang ada keinginan membangun sendiri jaringan baru IPv6 itu. Itu tuh transisi itu ada 3 metode ya dari IPv4 ke IPv6. Itu pertama itu ada dual stack, yang kedua itu enkapsulasi atau metode tunnel, yang ketiga itu metode translasi. Yang tahu nggak nih? Bisa jelasin tuh kayak dual stack itu apa, metode tunnel itu apa, kayak metode translasi itu apa? Penjelasannya. Kayaknya saya masih ingat ya mas yang itu 3 metode transisi dari IPv6 ke IPv4 ke IPv6 gitu kan mas ya. Yang pertama itu ada dual stack. Metode ini sangat umum digunakan. Ada IPv4 dan IPv6 dapat berjalan bersama di suatu perangkat. Di semua layar protokol perangkat memiliki dua alamat. Nah, yaitu IPv4 dan IPv6 tanpa saling tumpang tindih satu sama lainnya serta memiliki gateway yang berbeda. Nah, syarat umum untuk dual stack ini kalau nggak salah itu sistem operasi baru mendukung IP versi 6. Nah, yang kedua itu kan ada metode tuner atau enskapsulasi ya, gitu mas. Nah, metode ini juga umum digunakan ini untuk menghubungkan jaringan IPv6 dengan jaringan IPv6 lainnya melalui jaringan IPv4. Nah, yang memiliki perangkat-perangkat yang tidak mendukung untuk operasional IPv6. Nah, yang ketiga itu ada metode translasi. Metode ini tidak begitu umum sih dilakukan karena memerlukan perangkat tambahan gitu. Nah, untuk melakukan translasi paket IPv4 ke IP versi 6 ini sebaliknya ada dua metode yang digunakan sih kalau nggak salah itu
application layer gateway untuk teknik NAT. Nah, yang kedua itu dual stack relay router untuk teknik TCP atau UDP relay. Ya, kalau nggak salah itu sih Mas yang saya ingat sih. Ya, betul. Itu selanjutnya itu ada penyerdahanan menyerdahan itu penyerdahanaan alamat ya. Atau selanjutnya itu penyerdahanaan alamat itu tuh jadi IPv6 itu dapat disederhanakan dengan melakukan zero compression. Yaitu tuh suatu metode menghilangkan 0 jika terdapat 16 bit angka 0 diganti dengan tanda 2 buah titik 2, dan bisa juga menghilangkan angka 0 dengan syarat 0 berada di depan agar tidak berubah nilai aslinya masing-masing blok itu. Jadi format itu kayak format prefix, jadi itu sebuah bagian dari alamat IP di mana bit-bit memiliki nilai-nilai yang tetap atau bit-bit tersebut merupakan bagian dari sebuah rute atau subnet identifier. Jadi IPv6 itu juga memiliki angka prefix tapi tidak digunakan untuk merujuk kepada subnet mask, karena memang IPv6 itu tidak mendukung subnet mask. Jadi prefix dalam IPv6 itu dapat dipresentasikan dengan cara yang sama seperti halnya prefix alamat IPv4, yaitu tuh alamat slash angka panjang prefix. Yaitu IPv6 itu punya jenis-jenis tuh, biasanya tuh 3 setahu saya tuh. Ada yang tahu nggak tuh apa aja? Nah, kalau nggak salah yang 3 itu yang pertama kalau nggak salah alamat unicast Mas, yaitu atau one to one yang menyediakan komunikasi secara point to point, secara langsung antara dua host dalam sebuah jaringan. Jenis yang kedua kalau nggak salah alamat multicast, yaitu atau bisa disebut one to many, yang menyediakan metode untuk mengirimkan sebuah paket data ke banyak host yang berada dalam grup yang sama. Jenis yang terakhir yaitu anycast atau one to one of many, yang menyediakan metode penyampaian paket data kepada anggota terdekat dari sebuah grup. Gitu, Mas. Oke. Untuk melengkapi ya, jadi unicast dan anycast itu punya cakupan alamat sendiri. Itu ada 3. Yang pertama itu link lokal, link lokal itu merupakan sebuah jenis alamat yang mengizinkan sebuah komputer agar dapat berkomunikasi dengan komputer lainnya dengan satu subnet. Nah, yang kedua itu ada set lokal dan global address. Ini Raffi bisa melengkapi nggak nih? Mungkin tahu. Bisa Mas, set lokal itu merupakan sebuah jenis alamat yang mengizinkan sebuah komputer agar dapat berkomunikasi dengan komputer lainnya dalam sebuah intranet. Terus ada global address, itu jenis alamat yang mengizinkan sebuah komputer agar dapat berkomunikasi dengan komputer lainnya dalam internet berbasis IPv6. Terus Mas. Oke. Nah, untuk ini mungkin ada sebuah pertanyaan. Aman Mas? Oke, untuk itu kita sudahi aja ya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Untuk ini kita sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.